never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bakatunas, kembali lagi bersama saya di Bakatunas Channel. Kebetulan masih dalam pembahasan masalah bonsai ya. Di sini saya juga sudah ditemenin sama Pak Jepri selaku punya akun Bonsai Mungil ya Pak ya? Iya, betul. Bonsai Mungil di Instagramnya Bonsai Mungil ya Pak ya? Iya, betul. Bonsai Mungil. Nah, di sini ada beberapa tanaman dari sito sampai jenis mame ya Pak? Iya, mame. Jenis mame ya. Jadi di sini kita akan coba review-review dari keseluruhan yang ada di sini. Sebenarnya ini bertempat di Tekno ya. Untuk workshopnya sendiri di Tekno ya Pak ya? Iya. Di tempatnya Puring Jakarta, tempat Bang Dani. Kemudian untuk yang di rumah Pak? Galeri ya. Galeri ya? Galerinya Galeri. di Cisauk. Di Cisauk? Iya, Alamatnya perumahan Golden Park 2. Golden Park 2. Iya. Di perumahan Golden Park 2 untuk galerinya. Bonsai Mungil. Jadi di sini di Tekno Bursa Tanaman Hias Tekno, di sini Bang Dani sebagai trainer untuk Bonsai Mungil ya Pak? Boleh bilang begitu ya? Betul. Oke Pak, kita mulai dari satu persatu yang ada di sini nih, yang ada di meja ini nih. Nah sahabat Bakatunas, di sini mungkin saya akan mereview hanya jenis tanamannya, kemudian posisinya udah di pot seperti ini. Kalau untuk harga-harga bisa teman-teman follow di Instagramnya Bonsai Mungil. Alamat Instagramnya Pak? Bonsai Mungil. Bonsai Mungil aja ya? Iya. Bonsai Mungil. Oke Pak, kita mulai dari sini Pak nih. Iya. Ini Pak, ini jenis tanaman apa nih Pak? Ini bonsai pusaka namanya. Pusaka ya? Pusaka, iya. Pusaka. Ini pucuknya memang warnanya merah. merah dia. ya? Iya. Betul. Ini posisinya udah enak seperti ini. Iya, bonggolnya besar. Kalau untuk ukuran pot ini ukuran pot berapa ya? Kalau Bang Dani, pot-pot seperti ini ukuran berapa ya? Itu ukuran 8 kali 10. 8 kali 10 ya? Itu ukuran potnya Kurang 8 lebih kali ya. 10. Nah ini juga udah enak, udah siap pajang ya Pak ya? Iya. Nah kemudian yang lain? Ini ada Asoka Mikro Kompakta. Mikro Kompakta? Iya. Mikro Kompakta nih. Sudah bagus juga posisinya. Nah sedikit nanya juga nih Pak Jepri, untuk penjualan itu emang hanya di IG atau ada yang Penjualan di IG sama Tokopedia gitu. Tokopedia juga Bonsai Mungil sama. Bonsai Mungil tetap ya namanya Iya. sama. Walaupun nanti mau datang langsung, tadi alamatnya udah disebutkan ya? Iya, galerinya betul. ke galeri Iya. ataupun ke Tekno. Bang Dani bisa sebutkan alamat yang di sini di Tekno? Di sini di Tekno Bursa Tanaman Hias. Bursa Tanaman Hias, Kapling 3. Kapling 3 ya. Jadi posisinya di dekat gerbang masuk ya? Ya. Gerbang masuk Bursa Tanaman Hias. Tangerang Selatan. Oke Pak, lanjut. Ini Pak, Ya. apa? Ini sancang ya Pak ya? Oh iya, ini sancang. Ini ukurannya masuknya ke Setsubo. Setsubo ya? Iya, ke Setsubo ini lebih kecil lagi. Nah, Sama teman-teman ini yang juga. suka bonsai kecil-kecil nih, emang tempatnya nih Bonsai Mungil. Ini juga ke Setsubo nih. Nah ini double pot ini untuk Ini apa untuk nih? penyuburan. 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 Jadi untuk pot ini tanpa lubang ya? Ini ada lubang. Ada, tetap. Ada. Di bawahnya tetap ada lubang. Ada lubang. Ada lubang. Jadi air nanti meresap dari bawah lubang. Jadi jaga supaya medianya tetap lembab. Lembab ya. Nah itu keunikan dari bonsai kecil emang harus seperti itu Pak ya? Iya, Untuk harus tetap perawatan lembab. ya? Betul. Tetap lembab. Dan ini mungkin Pak Jepri menggunakan pasir malang ya untuk Ini bagian untuk luar toppingnya. Jadi kalau kita siram-siram sedikit-sedikit, jadi nggak berantakan ya? media. Berantakan, betul. Jadi pot tetap bersih Pak ya? Ya, betul Pak. Lanjut Pak ini. Sama kemuning ya? ini mie ayam ya isinya nih. Mie ayam. Ada mangkoknya nih, mangkok mie ayam. Mangkok mie ayam. Iya, ini kemuning mikro ini. Super mikro ya? Super mikro, Super betul. mikro. Jadi gimbal ya. Iya. Nah, ini halus sekali daunnya. Seperti ini. Ini kemuning. Kalau untuk yang mikronya sendiri kan ada Pak ya? Agak Ada, besar ya? tapi lebih besar dia. Besar ya. Iya. Jadi ada beberapa dari kemuning itu kemuning yang biasa, yang daun besar, kemudian yang mikro. Nah, yang ini super mikronya. Iya, betul. Super mikro.
Lanjut Pak, ini juga Iya. ada Asoka juga ya. Ini ada Asoka juga sama ya, cuman ini yang lebih rimbun lah. Ini lebih rimbun, lebih mantap dilihatnya, lebih Iya. enak. Coba Pak, maaf. Nah ini teman-teman. Jadi posisinya udah siap pajang. Kalau buat ikut kontes mungkin bisa juga Pak ya. Mungkin bisa ya. Kalau udah keluar bunga semua. Iya, sudah keluar bunga cakep semua. nih. Ini untuk Asoka Mikro. Iya. Nah, lanjut Pak, ini jenis apa nih Ini Pak? Boxus. Boxus ya. Iya, ini Boxus, ini semi cascade modelnya. Hampir ada kesamaan ya untuk daun Boxus, kemudian 1000 bintang ya Pak ya. Ya, betul. Sama Pak. Santigi kalau nggak salah Pak Santigi ya. ya, Untuk betul. jenis daunnya ya. Masih mirip-mirip ya daunnya ya. Cuman untuk batang memang sangat berbeda. Boxus lebih berkarakter untuk Iya. batang. Dia agak pecah-pecah untuk Kelihatan tuanya dia. kelihatan untuk karakter tuanya. Sedangkan emang bonsai yang dilihat itu emang karakter dari ketuaan pohon seperti Iya. layaknya pohon yang di alam yang udah cukup Iya. berumur ya Pak ya. Betul, betul Pak. Nah kemudian ini Pak, ini Ini ada Japanese Black Pine. Japanese Black Pine ya. Iya, atau Masih orang-orang jenis nyebutnya JBP. Ini masih jenis keluarga Pinus ya. Pinus. Ah, keluarga Pinus ini. Udah enak Ini juga numbuhinnya juga lama sekali nih. Nah untuk ketahanan hidup dia dalam pot kecil ini, media tanam yang digunakan yang cocok untuk jenis Black Pine ini apa ya? Kalau Black Pine ini kita pakainya pasir malang, Pak. Tetap pasir malang. Tetap pasir malang, Malang, ini. ya. Karena dia nggak suka terlalu basah. Terlalu padat juga nggak Iya, suka ya. dia nggak suka. Jadi biar akarnya bisa Karena agak jalan. renggang dia. Iya. Ini Black Pine ini juga sama ya Pak ya? Untuk yang ini satunya yang agak kecil. Ya, itu juga jenis Black Pine juga. Ini Black Pine juga teman-teman. Nih. Ini juga menggunakan pot kecil, kemudian sudah ada lekukan yang cukup enak dilihat, sudah keseimbangan. Mediannya tetap sama, Sama pasir malang. pasir malang, toppingnya lumut Topping lumut. sebagai pemantas ya Pak ya? Iya, Jadi biar manis. Manis. Lanjut Pak, yang lainnya. Ini ada ini 1000 bintang. 1000 bintang ya, Iya, ini expose root. Jadi akarnya kelihatan. sudah meliuk-liuk, Iya. udah enak Ini bener juga dilihatnya. posisinya udah ngesaf ya, ada saf-safannya. Jadi ini memang percabangan untuk yang ini ke depan apa? Mukanya di mana nih Pak? Mukanya sini. Sini ya? Mukanya Jadi di ini sini. untuk nutup ya, Ini sebagai mukanya. background ya? Iya. Background ya? Ini backgroundnya di sini. Jadi posisi tanaman kalau dilihat dari atas, teman-teman, nih kalau dilihat dari atas jadi penuh kelihatannya. Kelihatan penuh. Jadi nggak gepeng ya, Bang Dani ya? Jadi nggak kelihatan gepeng. Lanjut lagi, Pak, yang lain. Nah, ini untuk yang kecilnya. Nah, ini Ya, ini boxusnya yang kecil ini. boxus juga. Boxus juga. Boxus Kecil juga, ini. teman-teman. Dia kecil-kecil udah kelihatan tua. Kalau boleh dilihat diperbandingkan dengan jari telunjuk Iya. sebesar jari telunjuk ya. Jari telunjuk ya. Tapi posisinya udah enak, Udah enak, udah mirip pohon yang sudah cukup berumur di alam ya. Iya. Ini susunannya udah rapi, udah bagus. Ini boxus. Nah kemudian ada juga teman-teman ini beringin dolar dari biji. Nah Ya, ini dari biji. kalau bonggolnya perbedaan besar. dari biji dengan stekan, biji biasanya seperti ini, ada agak besar ya, agak gelembung, ya Bang Dani ya, Bengkak itu nih. agak bengkak di bagian bawah, seperti adenium ya, layaknya adenium seperti ini kalau dari biji. Kalau stekan mungkin hanya batang lurus aja ya, lurus. Nah, ini beringin dolar. Jadi teman-teman, Jadi sosok tapi untuk beringin dolar jarang sekali ya Bang Dani ya, kalau untuk jarang dari dari biji. biji ya. Kadang-kadang tapi bisa nemuin di pohon apa suka Iya. nyangkut Ya. ya. Karena sengaja nyemai itu jarang-jarang. Susah ya. di- Kalau secara nyemai secara ini kadang-kadang sengaja mah susah. tumbuhnya susah. Dia alamiahnya kadang-kadang bisa numbuh di mana aja. Nah, kemudian ini yang agak besar Pak ini. Ini potnya bagus, mantap. Iya. Ini jenisnya kalau orang-orang sini nyebutnya wali songo. Wali Ada songo. juga yang bilang ini beringin kupu-kupu. Kalau saya rasa beringin kupu-kupu enggak ada Pak. Enggak ya? Beda. Beda ya? Beringin kupu-kupu lebih putih dia Oh, oke. warnanya. Ada di situ. Ada ya Iya. beringin kupu-kupu Bang Dani, untuk perbedaan nanti kita lihat. Ya, Kalau untuk wali songo ya, Wali songo ya. mungkin ya. Sebutannya wali Nah. songo. Masih jarang ini soalnya. Iya, saya juga baru lihat nih Pak nih. Untuk yang jenis wali songo ini saya baru lihat nih. Saya juga baru dapat. Oh, baru dapat juga Bang Dani ya? Betul. Ini dari mana Bang ininya? Kalau awal mulanya dari puncak sih. Oh, mentahannya? Ya. Ya, untuk mentahannya dari puncak ya.
Kemudian di trainer di sini sama Bang Dani, ya jadilah seperti ini. Barang yang siap jual, Siap pajang. siap pajang, siap jual. Lanjut lagi Pak, ini yang belum ya Pak ya? Ya, ini Tausi Kalimantan. Tausi Kalimantan. Iya. Tausi Ini Kalimantan. mukanya di sini. Posisinya enak. Iya. Ini kalau dibilang stylenya, ini style apa nih Bang Dani? Itu ya maksudnya natural sih. Natural Formal ya? sih, iya. Formal ya? Formal. Formal. Mm-mm. Kalau Iya. dibilang twin juga nggak terlalu ya. Iya. Masalahnya di sini emang agak pendek ya untuk percabangan bagian bawah. Ini juga udah enak. Ini Tausi Kalimantan. Untuk jenis daunnya bisa teman-teman lihat dari dekat seperti ini. Dia hampir mirip sekali dengan kemuning sama kawista ya. Kawista atau lada-lada. Lada-lada mirip. Jadi memang di alam itu ada beberapa tanaman yang rata-rata bisa dijadikan bonsai. Seandainya kita bisa kreatif ya Bang Dani ya. Iya. Untuk jenis apapun sebenarnya bisa dibuat bonsai. Kalau untuk menunggu besar, untuk bonsai-bonsai kecil kan lama waktunya. Alangkah baiknya kalau stekan-stekan ini digunakan untuk membuat bonsai-bonsai mungil seperti ini ya. Iya, betul. Kita Bonsai kecil, manfaatkan. manfaatkan. Jadi emang tidak ada sampah biasanya kalau di Ya, bonsai itu. betul. Stekan bisa jadi tanaman baru, kemudian kita buat yang kecil. Sekiranya ada yang besar, kita buat yang besar ya Pak. Iya, betul Pak. Nah ini untuk jenis ini, jenis apa Ini nih Pak? Hokianti bunga. Hokianti bunga ya? Iya. Tapi biasanya dia bergerigi apa? Untuk jenis daunnya beda emang? Enggak, emang tetap beda. Seperti ini? Kalau yang kering Sama. itu Milton. Myrten ya? Iya. Myrten. Oh, ini Hokianti bunga ya? Iya, ini Sekilas sama udah Milton sama Hokianti itu. Nah ini, rontok nih bunganya nih satu. tapi ini emang jenis daunnya mengkilat Bang ya? Ya, betul. Ya Pak ya? Ini juga posisinya udah enak seperti ini. Udah ada aksesoris batu. Aksesorisnya batu sebagai pelengkap. Jadi emang mirip sekali di alam ya Pak ya? Iya. Di sini ada air nanti di sini nih, bagian sini. Cocok sekali ini. Benar buat teman ngopi. Lanjut teman-teman ini, nah Kus Kimang. tikus kimeng, Kimeng. atau mikrokarpa ya Bang? Iya. Ya Pak ya. Ini mikrokarpa, seandainya kita punya bahan yang sebesar telunjuk, alangkah baiknya kita manfaatkan seperti ini Bang Dani ya. Ya, Sebab kalau nunggu besar emang cukup makan waktu yang cukup lama ya. Cukup lama. Cuman kalau emang Puluhan kita sekreatif mungkin, walaupun sebesar telunjuk, ini bisa dibuat seperti ini. Sudah enak dilihat. Nah ini jadi teman-teman yang sekiranya minat dengan bonsai-bonsai yang saya review ini, silahkan follow di IG-nya Bonsai Mungil, juga di Tokopedia ya. Ini bonsai kimeng atau tikus mikrokarpa. Nah kemudian ini juga masih tikus mikrokarpa atau kimeng. Ini sudah dilengkapi dengan batu-batuan seperti ini. Jadi untuk penyeimbang ya Bang Dani ya. Ya, betul. Sebagai penyeimbang tanaman, Pohonnya. jadi nggak kebanting. Saya sendiri memang belum bisa membentuk seperti ini Bang. Saya masih tahapan-tahapan belajar untuk bonsai. Ya, sama-sama Jadi belajar emang kita lah. posisi yang enak itu seperti apa, yang enak dilihat. Ya, seperti ini. Jadi ada penambahan beberapa ornamen seperti batu karang seperti ini yang disusun. Sebenarnya ini enggak batu karang utuh ya Bang ya. Enggak, itu tempelan semua. Ini tempelan. Jadi susunannya. Jadi susunan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini ada perbedaan warna. Di sini ada perbedaan warna ya. Di sini Bang Dani menggunakan apa nih untuk penempelan itu? Pakai pasir sama lem. Nah, Bang Dani menggunakan lem dulu ya Bang ya. Ya, Lem, itu. kemudian diatur, kemudian ditaburkan pasir ya. Ya, betul. Supaya saru dengan Ya, posisi batu yang utuh ini atau karang pakai yang semen kan perbedaannya kelihatan. kelihatan mencolok ya Bang ya. Ya. Kalau ini hampir tidak mencolok. Apalagi kalau udah ditumbuhin lumut sampai Ya. ke atas itu udah hampir hilang ya. Ya. Sambungan-sambungan itu udah hampir Ya, hilang. ada sambungannya. Nah, ini daunnya udah mulai mengecil nih seperti ini. Cakep. Tikus mikrokarpa atau kimeng. Siap pajang lah. Siap pajang. Untuk kimeng sendiri harganya bagus Bang Dani ya. Ya, tergantung model sih kalau bonsai mah. Hmm. Nggak ada ukuran. Tapi saya lihat di yang lain benar kalau untuk bonsai-bonsai kimeng biasanya harganya lumayan bagus. Kecuali bahan-bahan. Kalau bahan emang cukup murah. Jadi tergantung bagaimana kita memposisikan tanaman ini kemudian mengaturnya dalam sebuah pot ceper ya. Ya, Jadi itu yang mengangkat harga juga. biar kelihatannya lebih enak lah, lebih Lebih unik. enak.
Nah, Pak Jepri ini jenis apa nih? Jenis ulmus ini. Ulmus ya? Iya. Ulmus, teman-teman. Jadi Ulmus juga. ulmus itu ada berapa jenis Bang Dani? Ada mikro, ada yang biasa. Berarti ini yang masuk yang biasa? Yang biasa. Ini jenis ulmus yang biasa, sedangkan ada lagi yang mikro ya? Yang mikro, iya. Yang mikro, ada 2 jenis berarti untuk ulmus ya. Ini juga udah enak, batang udah lumayan agak besar, bagian badannya juga lumayan besar. Ini juga enak, udah enak dilihat, siap pajang. Yang berminat silahkan hubungin Bonsai Mungil di Instagramnya, kemudian di Facebook ada Pak Jepri? Facebook ada juga. Ada, masih Bonsai Cuman Mungil? kalau Facebook saya masih pakai nama pribadi. Oh, itu Iya. pribadi. Kalau boleh disebutkan buat teman-teman mungkin Boleh, namanya Jeffrey Gani. Jeffrey Gani untuk Iya. Facebook ya. Iya. Di situ terpajang juga bonsai-bonsai Di semua? situ beberapa terpajang. Kita lebih konsen ke Instagram sih. Jadi untuk penjualan lebih kebanyakan di Instagram ya. Kebanyakan di Instagram. Jadi silakan teman-teman yang mau DM harga, silakan DM langsung ya ke Instagramnya Bonsai Mungil. Nah ini teman-teman, ini apa nih Pak Jepri? Ini 1000 bintang mikro. 1000 bintang mikro ya? Iya, daunnya kecil sekali nih. Kecil-kecil lebih bulat ya. Iya, sebesar beras paling ini. Akarnya sudah, lumayan mantap, udah serem. Iya. Udah mirip di pinggiran laut ya Bang Dani ya? Kayak bakal. Pinggir laut, di tebing-tebing. Jadi ekspos akar ini lumayan bagus, walaupun halus, tapi emang sesuai dengan ukuran ya, Iya. ukuran pot. Ini jenis apa tadi? 1000 bintang 1000 mikro. bintang mikro. Iya, nanti bisa berbunga juga dia. Oh berbunga Pak ya? Berbunga ini. Berbunga, ya? Jenisnya berbunga. Lanjut Pak, sebelahnya ini. Nah, ini 1000 bintang yang biasa. Yang biasa ya, daunnya agak besar ya? Daunnya lebih besar. Juga daunnya juga nggak terlalu hijau pekat ya? Iya. Dia sedikit agak muda. Lebih muda, betul. Nah, kebanyakan saya ada sedikit pertanyaan Pak Jepri. Ini digunakan sebagai apa nih buat teman-teman? Itu sebagai isinya pupuk. pupuk ya? Pupuk. Slow release ya? Slow release, kita pakai Dekastar yang 14. Oh, 14 ya? 14, Iya. 14. Iya. Jadi NPK-nya 14. Betul. Emang untuk pupuk itu yang cocok 14 buat bonsai itu, Pak? Kalau di sini sih kita ngimbangin karena ini kan ada tipe bunga ya. Ada bunganya, kita ngimbangin untuk bunganya juga biar keluar. Oh, iya. Sama untuk akarnya, daunnya juga. Jadi kita ngimbangin. Jadi Tergantung jenisnya sih. Jadi pakai yang seimbang ya, Pak ya? Iya, ini yang seimbang. 14. Ini 1000 bintang yang biasa. Iya, bisa dibandingkan ini. Jauh. Yang biasa sama yang mikro. Ini daunnya. warna lebih gelap, kemudian lebih kecil. Nah, ini warna lebih muda, dan kemudian daunnya lebih besar. Itu perbedaan antara mikro dengan yang biasa. Kemudian ini nih, Pak Jepri, ini jenis apa ya? Itu jet plan. Jet plan ya? Jet plan, iya. Emang jarang ditemui kalau di Indonesia, emang Iya, itu masih jarang, betul. barang luar ya? Betul, masih Jet plan. jarang-jarang memang di Indo. Kebanyakan orang-orang luar yang bentuk dia jadi bonsai. Bener, saya kadang-kadang ngecek-ngecek di Instagram juga, ini barang-barang kebanyakan orang ekspos dari luar ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ini jet plan. Jadi daunnya agak bulat-bulat, mirip sekulen, Pak. Kalau Iya, masih boleh jenis dibilang sukulen, betul. Daunnya emang ini isinya air daunnya, ya. Tebal, tebal. dan isinya air. Bener. Mirip sekulen. Bisa indoor ini, Pak. Bisa indoor, Pak? Bisa indoor. Bisa indoor. Emang dia penyiramannya nggak terlalu ini ya? Iya, paling seminggu 2 kali. Betul, Pak. Benar. Berarti emang ini memang tanaman gurun sebenarnya ya? Iya. Mungkin dia secara perkembangbiakannya secara setek atau dari daun kayaknya bisa tumbuh nih, Pak ya? Dari daun bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau untuk jenis Bisa. kayak sekulen itu biasanya dari daun, Iya, potek. dari daun dipotek, ditaruh aja ya. Tumbuh ya? Tumbuh Kayak dia. model Terkuar sosor akar bebek ya? Iya. Seperti itu. Terkuar akar dia. Kemudian yang lain, Pak, mungkin ada lagi yang mau diekspos di... Nah, ini jenis ulmus ya? Myrten. Myrten ya? Myrten. Ini myrten, jadi udah keluar bunga seperti ini. Ini ukuran, kalau boleh dibilang ukuran apa nih, Bang Dani? Ini medium. Medium ya, ukuran M ya? Iya, medium. Ukuran M. Posisinya udah enak. Mungkin kalau dilihat dari atas juga penuh kelihatan. Iya, ini udah full bunga. Full lagi bunganya. Iya. Mungkin bunganya tuh. Rajin. Jadi kalau emang dilihat dari atas nih, emang udah penuh, udah enak. Nah, untuk yang suka ini, silahkan kembali saya sebutkan ya untuk harga, silahkan DM di Instagramnya Bonsai Mungil. Seperti ini.
Wih, cakep nih Pak. Biasa ini ibu-ibu nih yang demen nih, ada Iya, bunga-bunga. kalau bunga biasanya ibu-ibu yang demen. Iya. Kalau ada bunga, banyak model asoka seperti ini. Iya. Banyak kan ibu-ibu yang suka. Cuman bapak-bapak juga jangan kalah lah. Iya. Untuk memprosesnya bapak-bapak biasanya. Ibu-ibu terima beres tinggal ngelihat, Iya, tinggal betul. angkring. Bapak-bapak beliin buat ibu-ibunya Iya, nih. hadiah nih. Cocok sekali hadiah buat ibu-ibunya nih. Mantap. Nah juga ini ada boxus ya Pak ya? Boxus, iya. Boxus nih, boxus. Jadi Ini beli saung dapat pohon. beli saung. Beli Iya. saung dapat pohon, bukan beli pohon dapat saung. Bukan. Jadi enak teman-teman. Kalau mau nyantai silakan masuk gazebo sini. Ada saungnya udah enak, tinggal bawa kopi ya Pak ya. Iya, betul. Iya, mau ngeliwat. Ngeliwat boleh ya. Emang posisinya enak banget di sini nih. Kita nih sambil ngeliwat di sini nih. Di bawah pohon. Jadi ada ornamen gazebo seperti ini untuk memantaskan bagian pohon yang memang cukup tinggi ya. Ya, Iya. Ukuran memang cukup tinggi. 20 cm lah. sentian ya. Jadi ada ornamen di sini, jadi kesannya emang teduh dan sedikit agak pendek jadi posisinya. Nah ini tahapan-tahapan juga udah enak ya. Ya, Ini ada- pruning Bang, jadi daunnya agak jarang. Oh ini habis pruning ya? Iya, betul. Iya benar, ini terlihat dari potongan-potongan. Jadi posisi tangan-tangannya udah enak, posisi ke mahkota juga udah lengkap, siap pajang. Untuk bonsai boxus. Nah ini juga ada panorama dari tanaman sancang. Sancang. Ya, sancang. Jadi kata trainernya ini beli batu dapat pohon. Iya. Beli batu dapat pohon. Jadi susunan-susunan batu ini memang dikonsep sedemikian rupa sama Bang Dani sebagai trainernya bonsai mungil. Ya dibuat seperti ini. Jadi ornamen-ornamen apa bukit-bukit seperti ini dengan tanaman yang jadi kelihatan seperti tanaman besar ya. Iya, betul. Seperti tanaman besar. Oh, mantap sekali ini. Untuk harga silakan cek DM. Kemudian nanti mungkin akan saya cantumkan juga nomor WhatsApp dari bonsai mungil di kolom deskripsi nanti. Jadi untuk bagian muka sebelah sini ya Pak ya? Iya. Sini. Sini ya Pak? Ya, Iya. Bang. Seperti ini. Tebing-tebing. Belakang ya batunya yang timbul. Ya kalau posisi belakangnya seperti ini, yang kelihatan batunya. Tanamannya ketutup. Masih enak-enak aja sih sebenarnya. Sebenarnya enak, Ah. enak Bang. Gitu Pak. Ini potnya yang dari batu. Ini pot emang Iya. dibuat dari susunan batu ya? Batunya Iya. udah insya Allah aman. Nah untuk batu yang digunakan Bang Dani saya mau nanya, ini batuan jenis apa nih? Karang. Itu disebutnya batu pasir, batu karang pasir. Batu karang pasir. Iya. Biasanya didapatkan di Di tukang akuarium. di Nah, aquascape seperti itu ya, untuk Iya. aquascape ya. Ya, betul. Cuman bagaimana kita bisa menyusun seperti ini yang menjadi ini ya. itu kan Jadi tergantung. imajinasinya harus Imajinasi. dikeluarkan. Jadi harus banyak ngopi. Ya, harus itu Harus banyak ngopi untuk mengeluarkan imajinasi seperti ini. Ya, Udah mantap. Nah untuk ornamen ini nih seperti oke lah kita lihat di depan kamera. Nah ini Bang Dani untuk rumput-rumput seperti ini nih, ini tumbuh sendiri apa yang memang ditanam nih? itu tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri Itu, biasanya ya untuk ini ya. Untuk gulma-gulma ini Ya. biasanya tumbuh sendiri. Ya. Nah setahu saya gulma semacam ini sebagai indikator juga Bang Dani ya. Sebagai indikator bahwa tanaman ini masih tetap lembab. Betul. Iya, Kalau dia tumbuh ya. Ya. Kecuali kalau dia kering berarti emang Ya. daerah sini udah harus disiram kan? Sudah butuh air. Jadi Nah, seperti ketahuan itu. itu. Jadi kalau ketahuan. kurang air, tanamannya layu. Layu. Gulmanya itu. Jadi gulma ini sebagai indikator sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau banyak tanaman yang tumbuhin gulma seperti ini, berarti itu tanaman masih media tanam itu masih lembab, masih sehat untuk tanaman lainnya. Seperti ini. Selain penempatan dari bonsai-bonsai, di sini trainernya juga Bang Dani ya sebagai trainer bonsai mungil membuat susunan-susunan pot yang emang disusun dari batu laparok ya. Ya, ya. Laparok ya. Ini batu lapa. Jadi emang sisa dari gunung berapi biasanya ya. Betul. Dari lapa gunung berapi, magma ya. Seperti ini. Ini disusun apa dikorek Bang Dani ini? Disusun. Disusun. Ya. Jadi Pecahan-pecahan tadinya pecahan-pecahan batu kecil itu. ya. Ya, disusun satu-satu. Jadi pecahan-pecahan kecil kemudian disusun seperti ini. Kemudian untuk Keras. untuk air sebenarnya dia merembes ya. Tembas.
dia nggak bisa menggenang untuk Nggak bisa. Ada pori-porinya Tetap nih. ada pori-pori. Jadi untuk Ada batu ini potongan juga. kelebihannya emang ada pori-pori. Iya. Jadi untuk kestabilan dari media tanam itu cukup stabil untuk batu ini. Iya. Nah ini ada beberapa juga yang dibuat ya sama Bang Dani untuk jenis-jenis pot seperti ini. Dan ini cukup kokoh Bang ya. Kokoh. Ada base kawatnya di dalam. Di Oh, bawah ini sini warna kelihatan. tanya. Masih dirangka sama kawat nih. Iya. Kelihatan seperti ini. Kawat bonsai. Jadi nggak ngeri pecah. Oh. Kecuali kalau jatuh, ya pasti ada ya lah yang copot. Kalau ngejomplang enggak Bang ya? Enggak. Jomplang nggak? Walaupun Boleh di sini udah dikasih tanaman, udah sama media, kalau Aman. buat ngejomplang jatuh ke sini, ini enggak ya? Enggak. aman. Ini cukup aman. Lanjut pot berikutnya nih. Ini boleh dibilang pot. Batu pasir juga. Ini dari batu pasir, dari susunan batu pasir. Ya. Disusun sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Nah, disinilah imajinasi harus dikeluarkan penuh. Jadi kalau boleh dibilang ini posisinya kalau di alam itu tempatnya di mana nih Bang Dani? Aduh, kalau ditanya begitu mas, saya juga bingung Ini jelasinnya. di pesisir pantai apa di mana nih? Boleh dibilang di pesisir pantai Ya, nih, betul, tapi tebingan pantai nih, Ngarai gitu. iya ngarai. Ini tinggal ngasih pohon aja yang pantas. Untuk jenis tanaman yang biasanya untuk pot seperti ini, berarti pohon sedikit agak miring ke sana ya? ya, Ya. betul, agak slanting gitu. Agak Cascade slanting ke lah. sana. Semi cascade ya. Ya, Untuk tanaman bonsai semi cascade yang bisa dimasukin untuk pot seperti ini. cuman harus kecil tanamannya. Iya, kalau tanaman besar kebanting ya. Tingginya juga paling berapa senti, 7 senti. 7 sentian untuk ketinggiannya. Jadi emang penyesuaian tanaman juga harus disesuaikan dengan Ya. ukuran pot seperti ini. Potnya. Jangan sampai kebanting. Kalau pohon terlalu besar juga kebanting. Ya. Kalau pohon terlalu kecil juga sama. Kebanting kebanting juga. juga. Harus ketemu pohon yang cukup pas. Ini juga ada pot dari laparok. Ini juga dibuat seperti bulan sabit seperti ini. Jadi ini udah dipersiapkan untuk mengikat sebuah pohon di sini ya Bang Ya. Dani ya. Biar enggak geser-geser, biar kokoh lah. Biar kokoh untuk tanaman yang akan ditanam di sini. Nah, ini juga susunannya udah bagus. Nah, Bang Dani, saya mau nanya ini butuh waktu berapa lama untuk menyusun pot seperti ini? Kalau untuk waktu ya lumayan ya. Satu pot itu bisa makan waktu setengah hari. Setengah hari? Iya. Berarti bukan waktu yang cukup lama ya? Enggak. Bukan waktu yang cukup lama. Ini setengah hari bisa dibuat seperti ini. Feelingnya lah kalau lagi enak cepat. Heeh. Tergantung mood ya. Iya, betul. Ya, jadi emang ada waktu-waktu khusus untuk membuat pot seperti ini ya? Iya. Pikiran cukup tenang, nggak ada gangguan sama sekali, jadi bisa membuat pot ini dalam waktu yang singkat, setengah hari bisa jadi. Yang agak susah itu kan cari posisi yang tepat batunya itu. Batu yang mana Bang? Oh, batu-batu susunannya Iya, ini? itu kan satu-satu disusun. Iya. Yang kecil-kecil itu. Jadi ini pecahan-pecahan dari beberapa batu halus ya, Iya, yang biar disusun kelihatannya lebih sedemikian rupa. alami lah. Nggak terlalu dilihatnya. Jadi nggak terlalu formal banget. kuat. Jadi di sini ada ya seperti ini nih. Iya. Ada kalau model pohonnya ada lekukan-lekukan ya. Ya. Nggak terkesan dibuat Dibuat-buat, banget. Jadi dibuat emang Jadi sealamiah jangan mungkin Iya. ya. dilihatnya. Kayak itu kan bawahnya kayak ngegantung sengaja. Jadi nggak dibikin rata bawahnya. Ya, seperti ini. Nah, jadi sudah kita mengenal beberapa dari tanaman yang bisa dibuat bonsai seperti ini, bonsai-bonsai kecil dari kelas Sito sampai Mame ya. Jadi teman-teman yang sekiranya minat, sebenarnya pohon ini semuanya hampir buat sale ya Pak ya? Iya. Sebenarnya buat sale, cuman untuk harga silahkan di DM di Instagramnya Bonsai Mungil. Jadi untuk alamat sudah tercantum, kemudian akan saya cantumkan kembali di kolom deskripsi. Jadi untuk reviewan yang ada di sini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Jepri sudah hadir di sini Sama-sama. di Bakal Tunas. Kemudian untuk tanaman-tanamannya juga oke semua. Ya jadi buat teman-teman yang minat ya seperti itu silahkan langsung hubungin. Nanti nomor WA-nya juga bisa dicantumkan ya. Pak Ya, Jepri. boleh. Nanti nomor WA, kemudian alamat Instagram, juga alamat galeri akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, juga menginspirasi teman-teman semua yang hobi di tanaman bonsai, baik bonsai kecil maupun bonsai-bonsai yang besar ya.
sebenarnya dasar-dasar dari bonsai itu sebenarnya dari yang kecil dulu, kemudian kita akan merambah ke bagian yang bonsai besar. Disusunnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.